Peta kekuasaan Serie A musim 2025-2026 belum menemukan penguasa tunggal. Inter Milan, AC Milan, Napoli, dan Juventus bergerak di jalur yang sama, saling menekan, saling mengintai, dan hanya dipisahkan margin tipis yang bisa berubah oleh satu hasil pertandingan. Menjelang paruh musim, setiap laga bukan lagi soal 3 poin semata, melainkan pertaruhan momentum dan psikologis di tengah perlombaan menuju takhta. Ketika tak ada tim yang benar-benar dominan, Serie A justru menemukan wajah paling liarnya. Papan atas menjadi ruang penuh ketidakpastian, di mana satu kesalahan kecil bisa menjatuhkan dan satu kemenangan bisa mengangkat ke puncak. Ketegangan inilah yang membuat perburuan Scudetto kian gila. Simak ulasannya sampai tuntas untuk memahami arah persaingan yang sesungguhnya. Kepadatan klasemen Serie A musim ini terasa melampaui logika musim-musim sebelumnya. 4 tim teratas berhimpitan dalam selisih 1 hingga 2 poin setelah 17 pekan. Sebuah situasi langka yang nyaris tak pernah tercatat sejak era 3 poin diperkenalkan. Tak ada ruang bernapas, tak ada jarak aman. Setiap pertandingan menjadi simpul penting yang bisa mengubah peta persaingan hanya dalam satu malam. Dalam konteks itu, kemenangan AC Milan atas Hellas Verona sehari sebelumnya menjelma menjadi tekanan psikologis bagi Inter Milan. Rossoneri telah lebih dulu mengirim sinyal, memaksa Nerazzurri untuk merespons agar tak kehilangan irama perburuan Scudetto. Namun, tantangan yang menanti Inter jauh dari sederhana, mengingat perjalanan ke Gewiss Stadium selalu menyimpan jebakan. Markas Atalanta yang kerap menggugurkan ambisi tim tamu. Bagi Milan sendiri, duel melawan Verona bukanlah jalan lurus tanpa hambatan. Dominasi penguasaan bola sempat tak berarti apa-apa saat pertahanan rapat Verona menutup ruang. Kebuntuan baru pecah di masa injury time babak pertama lewat sentuhan Christian Pulisic, sebelum Christopher Nkunku mencuri sorotan dengan gol perdananya di Serie A dari titik putih, lalu menegaskannya kembali beberapa menit berselang. Skor 3-0 pada akhirnya terlihat meyakinkan, meski lahir dari proses yang menuntut kesabaran. Kemenangan ini menegaskan pentingnya kontrol lini tengah dalam laga-laga wajib menang. Luka Modric menjadi poros ketenangan, mengatur tempo dengan pengalaman dan presisi yang menjaga Milan tetap stabil di setiap fase. Adrien Rabiot melengkapinya lewat mobilitas dan kontribusi langsung, termasuk assist untuk gol pembuka. Duet keduanya memberi Milan keseimbangan yang krusial, cukup kuat menahan transisi lawan, sekaligus cukup cerdas untuk membongkar pertahanan yang menumpuk. Dalam lanjutan dinamika papan atas yang kian menyesakan ruang bernapas, Inter Milan berhasil menempatkan diri di garis terdepan. Kemenangan tipis 1-0 atas Atalanta membawa Nerazzurri ke puncak klasemen dengan 36 poin, sebuah hasil yang nilainya jauh melampaui skor. Gol tunggal Lautaro Martinez menjadi penanda betapa setiap sentuhan kini bernilai krusial, terlebih ketika selisih dengan AC Milan di bawahnya hanya terpaut 1 angka. Tekanan itu belum berhenti di rival sekota. Napoli terus menjaga jarak aman di posisi ketiga dengan 34 poin, menolak tersingkir dari arus utama perburuan gelar. Tim teratas bergerak dalam irama yang saling mengunci, di mana satu hasil saja cukup untuk mengguncang struktur klasemen. Kemenangan Inter di Bergamo sendiri lahir dari pertarungan yang jauh dari kata nyaman. Laga berlangsung keras, penuh duel fisik dan beberapa momen krusial harus melalui intervensi VAR. Selain penyelesaian dingin Lautaro, masuknya Francesco Pio Esposito memberi dampak instan. Asisnya menjadi bukti bahwa kedalaman skuad kini berperan penting di fase-fase genting. Di balik kemenangan tersebut, peran Yann Sommer tak bisa dipisahkan dari cerita. Sang penjaga gawang tampil sebagai tembok terakhir yang kokoh, meredam tekanan Atalanta dan menjaga clean sheet yang terasa sangat mahal. Konsistensi ini menegaskan stabilitas Inter di bawah Christian Cifu, terutama dalam kemampuan mereka mengunci laga-laga ketat menjelang paruh musim. Dalam konstelasi yang begitu rapat, Napoli menempatkan diri bukan sebagai pengejar pasif, melainkan ancaman nyata yang siap memanfaatkan setiap celah sekecil apapun. Di bawah kendali Antonio Conte, Napoli kembali menampilkan wajah tim yang keras, terstruktur, dan kompetitif. Namun, perburuan Scudetto musim ini menuntut lebih dari sekadar performa sesaat. Ia menagih konsistensi dan ketahanan mental sepanjang musim.
Di titik inilah peran Conte menjadi krusial, menjaga fokus, menekan rasa puas diri, dan memastikan Napoli tetap lapar, bahkan ketika tekanan perlahan berubah menjadi beban. Di sisi lain, Ascoles Roma justru berjalan di jalur yang lebih berliku. Performa yang sempat menjanjikan kini diwarnai inkonsistensi, membuat mereka tertahan di 5 besar dengan 30 poin. Tekanan datang bukan hanya dari tim-tim besar, tetapi juga dari klub-klub kuda hitam di zona tengah yang siap memangkas jarak kapan saja. Sementara itu, Juventus mulai mengirim sinyal kebangkitan yang tak bisa diabaikan. Dengan catatan 9 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 3 kekalahan dari 17 laga, Bianconeri menunjukkan kestabilan yang sempat hilang di awal musim. Mereka belum sepenuhnya dominan, namun cukup solid untuk terus berada dalam radar persaingan papan atas. Dengan jarak poin yang begitu tipis, Serie A bergerak menuju fase paling menentukan. Setiap laga kini membawa konsekuensi langsung terhadap peta persaingan tanpa ruang untuk kesalahan berulang. Inter berusaha mempertahankan kendali, Milan dan Napoli bersiap menekan lebih agresif, sementara Juventus mengintai celah untuk menyusup. Musim ini perburuan Scudetto tampaknya akan terus menyala hingga pekan terakhir. Memasuki fase penentuan, persaingan puncak klasemen kini mulai dipengaruhi faktor yang tak kalah menentukan jadwal neraka. Inter Milan, Napoli, dan Juventus harus membagi fokus di antara Serie A dan Liga Champions, sebuah situasi yang kerap menggerus stabilitas tim. Dalam kondisi selisih poin yang nyaris tak memberi ruang kesalahan, padatnya agenda pertandingan berpotensi menjadi pembeda yang menentukan arah perburuan Scudetto. Inter Milan berada di posisi paling rentan sekaligus menantang. Status mereka sebagai pemuncak klasemen datang bersamaan dengan tuntutan tampil konsisten di Eropa. Jadwal tengah pekan di Liga Champions memaksa Christian Cifu melakukan rotasi, menjaga kebugaran, sekaligus mempertahankan ketajaman di liga domestik. Setiap laga akhir pekan kini bukan hanya soal strategi, tetapi juga soal siapa yang masih punya tenaga untuk menekan hingga menit akhir. Napoli menghadapi dilema serupa. Sebagai penantang yang terus menempel, mereka harus cermat mengelola intensitas permainan agar tak kehilangan momentum di Serie A. Bentrokan dengan tim-tim papan tengah yang kerap bermain tanpa beban justru bisa menjadi jebakan, terutama ketika fokus terpecah oleh tuntutan Eropa. Dalam situasi seperti ini, konsistensi seringkali lebih bernilai daripada permainan spektakuler. Di tengah tekanan yang dialami para rivalnya, AC Milan justru berdiri di jalur yang berbeda. Absennya Rossoneri dari Liga Champions musim ini memberi mereka keuntungan yang tak kasat mata, namun sangat signifikan. Fokus penuh pada Serie A. Tanpa gangguan jadwal tengah pekan, Milan bisa menyiapkan laga demi laga dengan persiapan maksimal. Dan hasilnya terlihat dari performa mereka yang terus menanjak dan ritme permainan yang kian matang. Kondisi ini membuat Milan tampak seperti tim yang selalu selangkah lebih segar, baik secara fisik maupun mental. Saat rival-rivalnya berbicara tentang rotasi dan manajemen kelelahan, Milan justru berbicara tentang kontinuitas dan momentum. Dalam perlombaan maraton seperti Serie A, keunggulan semacam ini sering kali baru terasa dampaknya ketika musim mulai memasuki fase paling melelahkan. Maka, perburuan Scudetto kini tak hanya ditentukan oleh kualitas skuad, tetapi juga oleh siapa yang paling mampu bertahan menghadapi padatnya kalender. Liga Champions bisa menjadi kebanggaan, namun Serie A menuntut pengorbanan. Dan di antara jadwal yang saling bertabrakan itu, AC Milan perlahan menempatkan diri sebagai ancaman paling stabil, menunggu momen ketika kelelahan lawan membuka celah menuju puncak. Ketika persaingan di puncak Serie A semakin rapat dan setiap poin terasa berharga, tekanan psikologis dan mental juara mulai menjadi faktor pembeda di antara kandidat Scudetto. Inter Milan yang menutup tahun 2025 sebagai pemuncak klasemen tak lepas dari pujian pelatih Christian Cifu atas mentalitas juara yang ditunjukkan skuadnya, menegaskan bahwa bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi sikap dan karakter yang membuat mereka mampu bertahan dalam tekanan ketat liga. Cifu sendiri menekankan bahwa ketangguhan mental anak asuhnya menjadi salah satu alasan mengapa mereka tetap kompetitif hingga akhir tahun, meskipun harus menghadapi jadwal padat dan tuntutan performa tinggi.
Di sisi lain, tekanan ini tak hanya dirasakan oleh Inter. AC Milan yang kini menjadi ancaman kuat terutama karena fokus penuh pada Serie A tanpa keikutsertaan di Liga Champions, harus mampu menjaga ketenangan emosional ketika menghadapi laga-laga besar berikutnya. Keunggulan jadwal memberi mereka keuntungan soal kebugaran, namun tekanan untuk tidak kehilangan momentum di tengah persaingan 3 tim lainnya tetap membayangi. Keberhasilan mereka menjaga tak terkalahkan hingga paruh musim pun menunjukkan bahwa mentalitas kolektif Rossoneri tengah berada di fase terbaiknya dalam kompetisi domestik. Napoli juga tak bisa luput dari sorotan dalam hal ketahanan mental. Sebagai juara bertahan yang terus membayangi puncak klasemen, tekanan untuk mempertahankan gelar jelas nyata, terlebih setelah gelar Super Cup yang mereka raih menjadi sorotan awal musim. Selisih poin yang tipis dengan 2 klub di atas menunjukkan bahwa setiap laga Napoli kini juga berfungsi sebagai ujian mental, bukan sekadar pertempuran taktik di atas lapangan. Akhirnya, pembicaraan tentang mental juara ini menggema ke seluruh persaingan Serie A. Siapapun yang mampu mengelola tekanan, menjaga fokus, dan tampil konsisten dalam fase paling menegangkan musim ini bisa jadi akan menjadi juara ketika kampanye mencapai akhir pada Mei mendatang. Ketatnya persaingan tak hanya memberi drama di lapangan, tetapi juga menjadi refleksi kualitas karakter para pemain dan pelatih dalam menghadapi ujian psikologis terberat.